Shalom teman-teman semua, kembali lagi kita di Ibadah Anak Online GPDI Antioquia. Kita hari ini akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita bangkit berdiri dan kita akan angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, karena kami boleh berkumpul mengikuti ibadah online kami pada sore hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, jamahlah telinga, pikiran, dan hati kami agar kami bisa mengikuti jalannya ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya, sehingga kami bisa
menabur semua yang kami dapatkan dalam ibadah ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya nih? Harusnya masih pada semangat untuk menjalani minggu ini ya. Sekarang kita akan mulai ibadah anak kita. Kita akan angkat satu pujian, lagu yang happy ya ya ya, happy ye ye ye. Teman-teman pasti tahu kan lagunya? Untuk teman-teman yang tahu gerakannya, yuk kita bergerak bersama-sama sambil memuji nama Tuhan. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita nyanyi sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan. Teman-teman, udah capek belum? Kalau belum, kita angkat satu pujian lagi. Jalan serta Yesus. Kita angkat pujian Jalan serta Yesus. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
Ya, sekarang tiba waktunya untuk kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan nyanyi satu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita satukan hati kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan masuk ke dalam firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, maka kami akan mendengarkan. Bukalah hati kami agar kami bisa menerima firman Tuhan yang akan dibagikan oleh kakak sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita
boleh kembali diizinkan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan beribadah. Adik-adik juga sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan. Sekarang Kawanda mau minta waktunya adik-adik semuanya untuk duduk diam, duduk yang manis, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang hari ini kita dengar boleh sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi setiap seluruh kehidupan kita. Oke, adik-adik di rumah yang sudah bisa baca, boleh ambil Alkitabnya. Nanti kita mau membaca firman Tuhan, dan akan ceritakan juga tentang firman Tuhannya. Nah, hari ini Kawana mau cerita tentang kasih seorang sahabat. Nah, sebelumnya kakak mau tanya di rumah, adik-adik punya sahabat nggak? Pernah punya sahabat nggak? Atau sampai sekarang masih ada nggak sahabatnya? Kawanda punya sahabat sudah lebih dari 11 tahun masih terus bersama. Walau sudah berjauh-jauhan, walau sudah lama nggak ketemu, tapi tetap saling memberi kabar dan saling membantu. Nah, kalau adik-adik sudah punya sahabat, kira-kira adik-adik tahu nggak apa sebenarnya arti dari sebuah persahabatan? Nah, kalau adik-adik belum tahu, sekarang Kawanda mau kasih contoh di dalam Alkitab tentang sebuah persahabatan antara Yonatan dan Daud. Oke, nah kita semua yang ada di rumah yang punya Alkitab boleh baca dan buka Alkitabnya di 1 Samuel 18 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kawanda bacakan. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, di cerita ini adik-adik, saat itu yang menjadi raja Israel adalah Raja Saul. Nah, Saul mempunyai anak namanya Yonatan. Yonatan ketika bertemu dengan Daud saat itu menang melawan Goliat. Setelah kejadian Daud menang atas perperangan dengan Goliat, Yonatan bertemu dengan Daud. Ketika Daud ketemu dengan Yonatan hatinya tadi bilang, firman Tuhan bilang, menyatulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Nah, Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Nah, supaya kita bisa mengasihi orang lain, supaya kita bisa memulai sebuah persahabatan, firman Tuhan bilang tadi dimulai dari Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, berarti kita harus mulai dari mengasihi diri kita sendiri. Gimana kah caranya supaya kita bisa mengasihi diri sendiri? Mulai dari hal-hal yang kecil, mungkin adik-adik belum paham, tapi dengan cara mendisiplinkan diri, menjaga kebersihan diri, atau mulai dari merapikan yang menjadi milik kita sendiri pada tempatnya, itu juga sebagai contoh kalau kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita mengasihi orang lain? Nah, jadi mulai dari mengasihi diri kita sendiri, kemudian kita baru bisa mampu untuk mengasihi orang lain dengan tulus. Nah, persahabatan sejati yang dilakukan oleh Yonatan dan Daud itu adalah persahabatan yang dimulai
persahabatan yang sejati itu dimulai dari sebuah ketulusan gitu. Nah, persahabatan yang tulus, yang nggak punya maksud apa-apa, yang nggak punya keinginan apa-apa, yang nggak punya maksud jahat itu akan menimbulkan sebuah persahabatan yang penuh dengan kedamaian. Kita bisa lihat tadi waktu Saul berusaha untuk mencelakai Daud, seorang sahabatnya Yonatan itu selalu memberikan jalan keluar. Jadi sahabat itu pasti akan menimbulkan kedamaian, akan memberikan jalan keluar, membantu kita kalau kita bersahabat secara tulus. Nah, kalau kita lihat lagi persahabatan Yonatan dan Daud ini, sebenarnya ceritanya dari 1 Samuel 18 itu sampai panjang, mungkin sampai ayat yang ke-20. Di sana Daud terus dikejar-kejar oleh Saul. Saul terus berusaha untuk membunuh Daud, tapi terus Yonatan berusaha untuk menyelamatkan Daud dari kejahatan papanya yang berusaha untuk membunuh Daud. Nah, melalui persahabatan antara Yonatan dan Daud ini juga Tuhan mampu melaksanakan rencananya kepada Daud. Nah, seperti yang adik-adik tahu bahwa Daud ini sudah dipersiapkan Tuhan menjadi seorang raja. Nah, kalau misalnya saat itu Daud terbunuh oleh Saul gitu, karena saat itu karena kedengkian hati Saul kepada Daud, roh Tuhan undur daripada Saul gitu, karena sehingga Saul menjadi iri, dengki kepada Daud karena rakyat itu sangat senang kepada Daud. Nah, kalau misalnya Daud dibunuh, berarti Daud gak bisa lagi jadi raja gitu. Tapi melalui persahabatannya Daud dan Yonatan, rencana Tuhan supaya Daud menjadi raja terlaksana gitu. Jadi Daud diselamatkan oleh Yonatan, sehingga terus Daud bisa selamat, dan akhirnya Daud bisa menjadi raja. Nah, persahabatan sejati adalah berpadunya dua jiwa yang saling mengasihi dan juga saling mengikat diri, artinya setia. Sahabat itu setia. Tadi Kawanda juga udah cerita bahwa Kawanda punya sahabat sudah lebih dari 11-12 tahun, terus berlanjut sampai sekarang. Semuanya udah beda tempat, udah nggak sama-sama lagi, tapi sering memberi kabar, tapi sering sering saling membantu, sering saling menolong, walaupun sudah tidak bersama-sama lagi. Ini juga hal yang dilakukan Daud dan Yonatan. Mereka menunjukkan kesetiaan mereka dalam persahabatan mereka. Pada Samuel 1 Samuel 20 ayat yang ke-14, Kawanda bacakan sampai ayat yang ke-18. Ini perkataan Daud dan Yonatan dan Daud, ayat yang ke-14. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka tempat dudukmu akan tinggal kosong. Nah, di sini Yonatan dan Daud mengikat janji, pokoknya sampai kalau misalnya aku mati, katanya Yonatan, atau misalnya aku masih hidup, kiranya engkau menunjukkan kepadaku kasih setianya Tuhan gitu. Terus janganlah engkau memutuskan kasih setiamu. Jadi mereka saling mengikat
setia gitu. Pokoknya mau dalam keadaan masih hidup maupun keadaan salah satu dari mereka mati, persahabatan mereka harus tetap terjalin sampai pada keturunan-keturunannya mereka gitu. Nah, persahabatan sejati tadi mulai dari mengasihi sampai akhirnya setia. Nah, sekarang gimana sih Kak sikap seorang sahabat? Tadi udah harus mengasihi dirinya sendiri, terus juga tadi mulai dari kasih gitu, belajar kasih. Nah, yang pertama kalau Anda mau kasih tahu sikap seorang sahabat, yang pertama adalah harus fair, harus adil. Nah, tadi kita udah baca di 1 Samuel 18 ayat yang pertama sampai yang kelima tadi. Adil itu adalah sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran gitu. Nah, Yonatan menunjukkan sikap adil setiap kali ia mendengar bapaknya Saul hendak membunuh Daud. Yonatan memberitahukan hal tersebut kepada Daud sehingga Daud bisa menghindari, dan Yonatan berani membela Daud di depan papanya. Jadi dia bukan yang menyampaikan hal-hal yang tidak benar, dia selalu bertindak adil. Harusnya sebagai anaknya Saul, harusnya Yonatan harus membela bapaknya gitu. Tapi Yonatan tahu bahwa yang benar itu adalah Daud gitu, sehingga dia berlaku adil. Dia memihak hanya kepada kebenaran. Yang benar itu saat itu adalah Daud, bukan papanya Saul gitu. Sehingga Yonatan bersikap adil saat ini kepada Daud. Yang kedua adalah care, peduli gitu. Yonatan sangat peduli pada keselamatannya Daud gitu. Yonatan memberi arahan gimana caranya supaya Daud bisa selamat dari kejaran-kejaran ayahnya, dari tipu muslihat ayahnya, tipu jahat ayahnya, supaya Daud bisa meloloskan diri dari segala rencana Saul yang ingin membunuh Daud. Nah, yang ketiga ada sikap seorang sahabat adalah share, berbagi. Nah, Yonatan memberikan baju perangnya. Nah, tadi kita baca di 1 Samuel 18 ayat yang keempat. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Semuanya dikasih sama Daud gitu, karena saat itu Daud akan berperang gitu, supaya Daud selamat, supaya Daud dalam keadaan tenang, aman. Yonatan memberikan semua perlengkapan perangnya gitu, karena Yonatan tahu mereka juga sama-sama masih muda saat itu, karena yang saat itu menjadi raja masih Saul ya. Nah, nanti kemudian Daud menjadi raja. Nah, mungkin ada di dalam pikirannya Yonatan, Daud belum berpengalaman dalam hal berperang gitu, sehingga Yonatan mencoba memberikan peralatan-peralatan perangnya supaya di medan perang Daud tetap selamat. Nah, itu tadi sikap seorang sahabat. Yang pertama adalah adil. Sikap adil adalah sikap yang memihak hanya kepada kebenaran. Yang kedua adalah Yang kedua adalah care, peduli sama sesama kita, mau orang di sekitar kita, sama sahabat kita. Kapan sahabat kita membutuhkan bantuan, kapan sahabat kita membutuhkan teman cerita, mungkin apa segala macamnya, kita harus siap untuk saling berdoa juga. Yang ketiga adalah share, berbagi. Nah, teman-teman kita butuh apa, orang-orang di sekitar butuh apa, kita harus membantu teman kita, sahabat kita. Nah, dari kisah Yonatan dan Daud tersebut, kita ambil pesannya buat adik-adik bahwa supaya kita mampu belajar untuk mengasihi diri kita juga, dan juga untuk sesama. Yang kedua, dalam persahabatan, ketika kita mempunyai sahabat, kita mengikat suatu persahabatan juga adalah sebuah rencana Tuhan,
dan hal yang menyenangkan hatinya Tuhan juga, karena di dalam persahabatan itu Tuhan Yesus juga turut bekerja untuk menggenapi rencananya. Tadi kita bisa lihat Daud dan Yonatan bersahabat, dan Tuhan pakai Yonatan untuk bisa menjaga Daud sehingga Daud tetap menjadi raja sesuai dengan rencananya Tuhan, melaksanakan rencananya Tuhan. Jadi dalam persahabatan itu Tuhan juga turut bekerja. Dalam persahabatan itu juga Tuhan mampu melaksanakan rencana-rencananya kepada kita, baik kepada kita maupun kepada sahabat kita. Yang ketiga, tadi sikap seorang sahabat, kita belajar mempunyai sikap seorang sahabat yang adil, sahabat yang peduli, dan juga sahabat yang mau berbagi gitu. Nah, adik-adik kita mau belajar sama-sama tadi untuk setia, untuk bersikap adil, untuk mengasihi diri kita sendiri, untuk peduli, untuk juga mau berbagi, dan juga kita harus mengerti bahwa dalam persahabatan itu Tuhan Yesus juga turut bekerja supaya rencana-rencananya Tuhan bagi seluruh kehidupan kita terlaksana. Oke. Nah, kalau Anda mau share ayat firman Tuhannya, pertama di Ayub 6 ayat yang ke-14. Ya, semua adik-adik di rumah boleh baca kitab Ayub. Kitab Ayub ayat yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Kalau Anda baca, siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Maha Kuasa, akan Yang Maha Kuasa. Kemudian 1 Petrus 4 ayat hafalnya, 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Kalau Anda bacakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, satu lagi ayatnya buat adik-adik baca di rumah. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Oke. Demikian firman Tuhan yang bisa kawan Anda bagikan buat adik-adik semua di rumah, supaya kita mau belajar untuk bersahabat, mau belajar untuk share, untuk peduli, dan untuk bersikap adil. Oke, kita sama-sama mau tutup firman Tuhannya. Kita mau berdoa, semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala rencana Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih juga buat firman Tuhan. Hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan, kami mau belajar menjadi sahabat yang baik, menjadi memulai persahabatan yang sejati, persahabatan yang tulus, persahabatan yang penuh dengan keadilan, penuh dengan kepedulian, dan kami mau berbagi juga kepada sesama kami. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi pengingat kami Tuhan, bahwa kami mengasihi saudara-saudara kami, mau mengasihi orang-orang sekitar kami, dan penuhi kami juga dengan kasih Tuhan, agar kami mampu mengasihi diri kami sendiri dan juga mengasihi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengar kakak sekolah minggu membawakan firman Tuhan untuk kita. Sekarang kita akan tutup ibadah kita. Sebelum itu kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Dari awal hingga akhirnya ibadah kami bisa mengikutinya dengan baik. Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Jamahlah hati dan pikiran kami agar kami bisa menerima apa yang telah kami dapatkan dari ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami semua ya Tuhan yang akan kembali menjalankan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah dan lindungilah kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkatilah untuk orang tua kami, untuk pendidikan kami dan lingkungan kami ya Tuhan, agar selalu berada di dalam kehendak-Mu. Ini yang menjadi doa kami. Berkatilah untuk kakak sekolah minggu yang telah membawakan firman. Berkatilah agar kakak sekolah minggu bisa terus menjadi berkat dimanapun kakak sekolah minggu berada. Dan untuk kami di masa pandemi COVID ini ya Tuhan, semoga kami bisa selalu sehat dan terlindung dari segala virus-virus yang ada di luar sana. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah.